Saat bentrokan antara pekerja lokal dan tenaga kerja asal Cina di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, kekuatan pengamanan sedang minim. Pihak kepolisian bersama Danrem serta Dandim setempat mengevaluasi kejadian tersebut. Tenaga kerja asing atau TKA asal Cina bentrok dengan pekerja lokal tadi malam di lokasi perusahaan smelter PT Gunbuster Nickel Industry atau PT GNI, Kecamatan Bunta, Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Bentrokan dipicu penganiayaan salah satu pekerja lokal oleh TKA. Fasilitas perusahaan dirusak dan dibakar. Akibat bentrokan, 2 pekerja meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rudi Sufahriyadi mengatakan saat bentrokan, kekuatan pengamanan sedang minim. Saya berharap kejadian ini tidak terulang lagi karena kemarin memang kekuatan pengamanan itu sangat minim dan terjadi malam hari. Sudah kita evaluasi, saya bersama Pak Danrem, Pak Toto, sama Pak Dandim, sama Kapolres sudah melakukan rapat dengan pihak GNI supaya kejadian ini tidak terulang dan kita mengakomodir semua kepentingan masyarakat untuk keamanan dan ketertiban di wilayah Morowali Utara. Usai bentrokan, ratusan aparat TNI Polri masih disiagakan di lokasi perusahaan. Ratusan pekerja asing diungsikan dan aktivitas perusahaan smelter PT GNI dihentikan sementara. Dari Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Andi Basoheri, TV One mengabarkan. Tenaga kerja asing asal Cina bentrok dengan pekerja lokal di Morowali Utara di Sulawesi Tengah. Untuk informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung bersama dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, ada Kombes Pol Didik Supranoto. Selamat sore, Pak Supranoto. Halo, selamat sore, Alfat. Pak Supranoto, bisa dijelaskan kembali mengenai kronologi kejadian, Pak, hingga terjadinya bentrokan yang menewaskan 2 orang kalau tidak salah hingga saat ini? Baik, jadi sebenarnya kejadian ini diawali mulai hari Jumat. Jadi hari Jumat itu ada pertemuan antara karyawan yang tergabung dalam SPN, Serikat Pekerja Nasional. Tetapi di situ tidak ada kesepakatan, maka dari pekerja yang tergabung dalam SPN ini melakukan aksi mogok dimulai hari Sabtu. Nah, dari surat yang disampaikan oleh karyawan ini direspon juga oleh perusahaan. Karena sudah disampaikan oleh Kapolres, kemudian direspon, ada 8 tuntutan. Dari 8 tuntutan ini, semuanya disetujui oleh perusahaan. Tapi ada satu yang perlu tindak lanjut, yaitu untuk memperkerjakan kembali karyawan yang sudah dihentikan. Nah, ini akan dibahas di Dinas Tenaga Kerja di Provinsi hari Senin ini. Tapi sudah didahului dengan kejadian ini. Nah, kemudian pada hari Sabtu, dimulai dari pagi, sudah melakukan mogok kerja, kemudian pukul 12 siang hari Sabtu, mereka berusaha masuk untuk mengintimidasi para pekerja yang masih melakukan aktivitas di dalam. Nah, kemudian hasil negosiasi dengan aparat keamanan, kemudian pukul 17 sore ini, para pekerja yang melakukan aksi mogok ini sudah meninggalkan tempat, tetapi pada malamnya mereka kembali lagi. Mulai 19.30 mereka datang, kemudian berhenti di penjagaan, kemudian mereka berusaha untuk masuk ke dalam, tapi setelah masuk ke dalam, mereka melakukan aksi-aksi yang anarkis. Mereka melakukan pembakaran mes, kemudian ada mobil, ada motor, termasuk juga alat berat. Nah, dari aksi anarkis inilah yang mengakibatkan bentrokan antara karyawan yang bergabung yang melakukan anarkis ini dengan karyawan di dalam. Hanya TKA. Dalam ini juga ada warga masih beraktivitas di dalam. Jadi permasalahannya bentrok ini bukan antara TKA dengan TKI, tetapi awalnya adalah dari karyawan yang tergabung dalam SPN ini dengan perusahaan. Kemudian bentrok di dalam disebabkan karena adanya aksi anarkis. Ya, ada aksi anarkis oleh para pekerja yang mogok ke dalam, memaksa pekerja untuk berhenti, kemudian membakar beberapa fasilitas. Itulah terjadi bentrokan antara aksi yang membuat aksi mogok ini dengan karyawan di dalam. Jadi bukan awal mulai pencetusnya adalah bukan antara TKA dan TKI. Dan sekarang akibat dari hal itu ada korban 2 orang. 2 orang meninggal dunia.
satu dari tenaga asing, satu dari tenaga kerja Indonesia. Dua-duanya sekarang masih berada di Rumah Sakit Daerah Morowali Utara. Kemudian situasi terakhir saya sampaikan bahwa situasi sekarang sudah kondusif, kemudian pengamanan sudah ditebalkan, ada sekitar 500 orang di sana, 500 petugas TNI dan Polri untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian upaya-upaya di Polri saya sampaikan, yang pertama Kapolres sudah berkoordinasi, kemudian keluarlah surat jawaban atas 8 tuntutan, kemudian tadi juga Pak Kapolda sudah ke sana bersama Forkopimda untuk mengatasi masalah ini bersama dengan pihak perusahaan. Demikian Mas Alfred. Tadi kan disebutkan Pak bahwa salah satu pemicu yang kemudian terjadi aksi anarkis dan juga aksi pembakaran ini karena massa ataupun tenaga kerja lokal yang kemudian masuk dan menerobos langsung sehingga menyebabkan adanya pergesekan begitu dengan tenaga kerja asing yang berada di dalam. Seperti apa sebenarnya Pak pada saat aksi pembakaran dan juga aksi anarkis terjadi, mengapa sampai bisa semasif ini Pak? Iya. Jadi kegiatan atau tindakan anarkis yang dilakukan oleh pemogok ini, begitu masuk mereka melakukan pembakaran. Dan yang menjadi sasaran pembakaran itu adalah di mes tempat tenaga kerja asing. Makanya mereka berusaha mempertahankan sehingga terjadi gesekan antara tenaga Indonesia, kemudian ada warga tenaga asing yang di situ yang beraktivitas. Jadi intinya bukan karena ada penganiayaan, kemudian antara TKA dan TKI ada masalah, dan anarkis, mereka pembakaran, termasuk juga di itu akhirnya terjadi gesekan. Dua orang yang tewas ini meninggal karena ada saling penyerangan begitu Pak, atau memang tadi ada pembakaran, ada hubungannya dengan terbakar atau seperti apa Pak? Pembicaraan, tetapi kita lihat dari kondisi korban ini tidak kena benturan benda, apakah itu benda keras atau kita belum mengetahui. Tapi yang jelas tidak ada luka, jadi mungkin benda tumpul dan sekarang masih dilakukan di pemeriksaan di rumah sakit. Baik. Terima kasih Kombes Pol Didik Supranoto, Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat bertugas kembali Pak.